Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Islam Cikarang 2 beserta Wakil Kepala Sekolah dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di sini pada siang hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kemudian terhindar dari rasa malas untuk mengikuti kegiatan di sesi siang ini. Saya akan mensosialisasikan budaya positif yang harus diterapkan di semua sekolah. Mungkin selain itu juga berkaitan dengan tugas pengimbasan saya sebagai guru penggerak yang sudah terlebih dahulu mendapatkan materi ini. Nah, harapan kedepannya setelah Bapak dan Ibu memahami apa sih itu budaya positif, itu kita belajar sedikit demi sedikit menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih. Kita mulai. Kegiatan ini adalah kegiatan sosialisasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin sebelum dimulai ya, nanti kita acara santai aja ya, ini diskusi. Saya juga belajar, bukan berarti saya mau menggurui, tapi kebetulan saya dapat materinya terlebih dahulu. Mungkin nanti juga dari pengawas itu akan disampaikan lagi materi ini. Nah, sebelumnya mungkin kalau kita bicara budaya positif, sebetulnya apa sih yang terbersit di benak kita kalau kita bicara budaya positif? Silakan Pak Faisal. Budaya positif itu kebiasaan baik yang bisa dilaksanakan di sekolah kita. Terima kasih Pak Faisal. Budaya positif itu identik dengan kebiasaan baik, gitu ya. Ada lagi, Bu Resti? Menularkan perilaku baik kita kepada teman ataupun siswa. Baik, terima kasih ya. Nah, sebetulnya tidak ada yang salah ya, semuanya juga betul bahwa budaya positif itu diidentikan dengan perilaku atau sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi sesuatu yang membudaya, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, yang positif berarti sesuatu yang positif. Apa sih yang positif? Nah, yang positif itu adalah sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi di sini kita yang akan berbicara tentang nilai-nilai kebajikan. Di sini ya, ada 8 konsep inti dari budaya positif. Itu yang pertama, adanya perubahan paradigma belajar. Yang kedua, adanya disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah penerapan segitiga restitusi. Nah, nanti konsep-konsep inti ini yang akan saya jelaskan satu persatu. Nah, ini yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, mungkin kalau istilah pembelajaran paradigma baru ini sudah tidak asing lagi, sudah berkali-kali ya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang masih ingat apa sih pembelajaran paradigma baru? Pak Adil sudah ikut IKM? Ya, pembelajaran paradigma baru itu pembelajaran yang menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi yang saya ingat itu filosofi Ki Hajar Dewantara itu kan filosofinya itu yang jangan dipaksa ikan untuk terbang. Kemudian ada kodrat alam dan kodrat zaman, di mana siswa itu memiliki keunikannya masing-masing. Seperti halnya setiap anak itu bisa tumbuh, tetapi
dia tidak bisa melawan kodratnya. Gitu. Contohnya kalau kita misalkan menanam padi, kita tanam, ya pastinya padinya bisa subur, tapi padi itu tidak bisa berubah menjadi jagung. Dalam hal ini mungkin setiap siswa itu mempunyai bakat dan kemampuannya masing-masing. Terima kasih Pak Ariel. Betul sekali ya yang disampaikan oleh Pak Ariel. Jadi pembelajaran paradigma baru merupakan pelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip diferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pada tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi sangat rinci tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ariel. Jadi yang pertama, pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua didasarkan pada tadi asas diferensiasi. Artinya tadi setiap anak terlahir dengan potensi sendiri-sendiri dan minat yang berbeda-beda, sehingga kita harus memperhatikan itu. Dan yang ketiga, anak secara psikologis itu dia membawa kodrat alam dan membawa kodrat zaman. Nah, tujuannya apa? Jika kita sudah bisa memberikan diferensiasi kepada siswa, baik itu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, artinya anak akan belajar dengan nyaman, kemudian tidak terpaksa, sehingga tujuan akhir dari pendidikan nasional itu akan lebih mudah terwujud. Endingnya yaitu apa? Terwujudnya pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya, ini selama ini kita terjadi miskonsepsi ya. Jadi kita punya pemikiran ya. Ternyata pemikiran yang selama ini sudah melekat di kita itu adalah kita anggap sebagai itu miskonsepsi. Ini ada 4 miskonsepsi tentang teori kontrol ya, yang selama ini kita yakini, tetapi itu tuh sebetulnya ternyata kita keliru ya. Yang pertama itu jadi sesuatu yang salah itu ilusi ya. Kita merasakan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Mungkin iya pada saat itu, tapi pada intinya anak-anak atau siapapun itu dia akan bergerak bukan karena kontrol dari orang lain, dari siapapun itu termasuk dari kita sebagai guru. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, mungkin di sini kalau kita langsung baca seperti kalimat masa gitu ya. Karena kalimatnya bagus. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif itu yang seperti apa? Penguatan positif itu adalah arahan kepada seseorang dengan cara yang baik, membujuk, menasehati, mengajak pelan-pelan. Itu adalah penguatan positif. Ayo nak, kalau kamu ngerjain, belajar pasti bisa. Nah, kita artinya bukan begitu, bukan harus baik, tidak boleh baik ya. Mungkin ada saatnya, tapi kalau kita selalu mengarahkan, ayo dengan positif aja, nggak pernah dibentak, nggak pernah diapain. Kita berpikirnya anak-anak itu kalau dibilangin secara baik-baik akan nurut. Pemikiran kita selama ini seperti itu. Padahal ya tidak semua juga, karena apa? Ya anak-anak juga kadang-kadang di depan kita seperti apa, nanti perilaku di belakangnya seperti apa. Kembali lagi kepada dirinya. Yang bisa mengendalikan perilaku anak tersebut adalah dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah miskonsepsi tentang ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, misalkan ini dengan cara ketika anak bersalah, kepala kita bagaimana? Kamu tahu kan yang kamu lakukan itu salah. Nah, itu kita berpikirnya kalau dibegituin anak akan kapok, akan memperbaiki perilaku yang tadi salah, itu akan diperbaiki karena dia mendapat kritikan dan dia merasa bersalah. Dan yang terakhir adalah konsensi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita semua di sini tahu ya, kita itu lebih dewasa dari murid ya. Kita berpikiran kamu tuh harus nurut
ibu tuh guru. Nah, selama ini kita berpikirnya begitu. Harus nurut ke orang tua. Iya mungkin pada saat itu, tapi semuanya juga dikembalikan. Nah, selanjutnya di sini kita jadi harus merubah paradigma ya. Jadi paradigma yang kita awalnya stimulus respon. Nah, yang sekarang kita gunakan adalah teori tentang kontrol tentang dunia. Nah, jadi kita harus merubah paradigma tadi. Yang di kiri pemikirannya kita rubah dulu yang kanan. Kalau misalnya kita masih berpikirannya yang ini, ya perubahan itu akan sangat sulit, gitu ya. Jadi mari dari mulai hari ini kita, termasuk saya juga masih dulu dari 100% itu baru 3% gitu ya. Jadi baru teori saja yang saya ketahui. Tapi kalau kita tidak memulai walaupun itu sekecil apapun, ya kapan kita akan mulainya ya. Jadi kita rubahlah pemikiran kita dulu. Jangan perilaku kita dulu. Kalau perilaku mah terlalu jauh, kayaknya terlalu susah ya. Minimal pemikirannya. Dari yang pemikiran di kiri kita pemikirannya ke kanan ya. Jadi teori kontrolnya kita rubah ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Nah, kita kalau bicara disiplin identiknya dengan apa? Kalau kita ngomong disiplin, dan kalau kita ngomong disiplin, apa sih? Aturan. Buleni apa kalau disiplin? Menurut Buleni? Sesuai aturan gitu ya. Makanya orang yang disiplin adalah orang yang taat aturan, begitu. Ketika orang tidak taat aturan, berarti dia tidak disiplin, begitu ya. Nah, kita baca di sini. Sebetulnya disiplin itu berasal dari kata disiplina yang mengacu pada disiplin diri, yang artinya adalah belajar, ya. Artinya ketika anak tersebut melakukan kesalahan dan dia tidak menyadari, malah dia jadi menangis, artinya dia itu yang disebut tidak disiplin. Dia tidak bisa menerima tanggung jawab atau konsekuensi dari apa yang sudah dia perbuat. Harusnya bagaimana? Dia menyadari, oh yes, saya salah, saya sudah melanggar gitu. Dan harusnya bagaimana tanggung jawabnya? Karena saya sudah tahu bahwa terlambat itu sebuah pelanggaran, besoknya saya tidak akan terlambat lagi. Begitu. Nah, mungkin kasusnya bukan hanya kepada anak itu, yang lain juga berkali-kali ada yang melakukan secara berulang-ulang. Itu yang namanya tidak disiplin. Berarti dia tidak belajar dari apa yang sudah dia perbuat, gitu ya. Jadi konsep disiplin. Nah, jadi kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku pada nilai-nilai kebajikan yang universal berdasarkan motivasi intrinsik ya. Nah, sekarang akan kita lanjutkan apa sih itu motivasi ya. Nah, di sini tadi disinggung tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Sesuatu yang kita yakini baik, sesuatu yang kita yakini bagus ya. Mungkin kalau di Cikal Harapan apa coba misalnya contohnya apa nilai kebajikan itu? Beribadah, sholat duha, terus sopan santun, berbicara sopan, terus menyapa, kemudian bertanggung jawab. Banyaklah pokoknya nilai-nilai kebajikan. Nah, nanti ada tambahannya universal. Nah, kalau universal itu artinya dia bersifat umum ya, tidak berdasarkan satu golongan, satu ras, satu suku atau satu agama. Kalau di kita di agama Islam baik, di agama lain juga baik. Nah, itu namanya nilai kebajikan yang universal. Jadi makna disiplin itu sangat luas ya. Nah, kemudian selanjutnya ini kembali lagi tadi bahwa kita tadi menganggapnya semua perilaku buruk adalah sebuah kesalahan. Nah, ini harus kita kembalikan ke sini. Artinya apa? Semua yang dilakukan itu ada alasannya. Nah, salah satunya ini, manusia itu punya kebutuhan dasar ya. Semua manusia di dunia punya 5 kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi dengan apapun caranya. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang ingin kita dapatkan, seluruh tindakan yang ingin kita lakukan untuk memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan
kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi ada kebutuhan, setiap manusia punya kebutuhan dasar. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar yang kita miliki ya. Menurut William Glasser ya ini. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Nah, ini bertahan hidup ini sifatnya ke fisik ya. Kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, contohnya rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, mungkin ini yang sering kita alami ya, ketika kita mengajar. Apa yang dilakukan anak-anak tidak semuanya kata kita diam, duduk, dengerin. Nah, apa yang terjadi? Pecicilan. Pada dasarnya apa sih dia? Caper, mungkin ingin diperhatikan. Atau misalnya dia kerja kelompok berulah karena merasa dia di kelompoknya dia merasa tidak diterima. Kemudian yang ketiga, harga diri, keinginan, penguasaan, ingin menunjukkan saya bisa loh, saya berkuasa loh. Ya contoh kalau misalkan yang apa sih, kalau misalnya kita lagi ngomong di depan, ngobrol aja, ya dia kan pengen, saya pengen nunjukin nih ke temannya, saya gini bercerita gitu ya. Artinya dia itu ada tujuan yang ternyata bukan di kita, tujuannya itu ada pada dirinya sendiri gitu, yang mungkin tidak bisa kita penuhi gitu lah. Jadi artinya, kenapa sih kamu ngobrol aja misalnya, iya Bu soalnya saya lagi ngapain nih apa misalnya gitu, coba beri kesempatan kalau kamu ngomong misalnya seperti itu. Artinya dia pasti ada alasannya. Nah terus yang keempat, nah ini mungkin yang sering ya, yang keempat dan kelima itu adalah kasus dengan alasan anak-anak itu di kita seringnya ini. Kalau di kasus anak-anak itu kebutuhan mereka itu, mereka sebetulnya butuh kebebasan dan kesenangan. Contohnya sudah masuk kelas tapi mereka masih main di luar. Mereka sebetulnya gak mau diatur, gak mau jam 10 masuk. Ya, mereka pengennya main. Sama dengan kita pengennya ya kalau udah gak ada jam pengennya pulang gitu. Ada perasaan seperti itu? Nah itu manusiawi, karena kita sebetulnya punya naluri, kita itu manusia ingin bebas. Nah kemudian selanjutnya adalah, nah ini motivasi perilaku. Jadi apa alasan yang mendorong ya, yang mendorong. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya. Nah, ini. Yang pertama, orang cenderung mengikuti sesuatu. Alasannya yang pertama ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada lagi yang kedua, motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah misalnya, bisa jawab gak? Saya diem aja kan? Ada yang angkat tangan, diem aja. Sambil ibu absen ya, kalau misalnya ini sebutin namanya, langsung angkat tangan. Karena dia takut kalau misalnya dia tidak jawab, tidak ada di checklist daftar nilai saya. Ketika saya cuma ngomong, ayo yang bisa angkat tangan jawab, itu gak ada yang jawab. Tapi ketika saya bilang, kalau mau jawab sebutin namanya ya, saya ambil kertas, padahal pura-pura. Saya ambil kertas, ambil pulpen, sebutin namanya, langsung angkat tangan. Nah mungkin itu dia melakukan hal positif karena ada tujuan, ingin mendapat penghargaan, ingin mendapatkan imbalan. Nah makanya nanti ada yang namanya, kalau di kurikulum Merdeka juga tadinya saya juga kok begitu ya, ada kalimat pemantiknya itu adalah dihukum dengan penghargaan. Jadi penghargaan dengan hukuman itu dampak negatifnya itu beda tipis. Jadi kita juga harus berhati-hati ketika memberi penghargaan atau imbalan kepada siswa ataupun kepada anak-anak kita di rumah. Karena nanti dari diri mereka, jika terjadi motivasinya yang 2 ini, itu yang disebut dengan motivasi mereka adalah motivasi ekstrinsik. Kita sebagai guru harusnya bisa menumbuhkan
motivasi intrinsik. Jadi mau ada penghargaan, mau tidak, mau dihukum, mau tidak, ya saya mau jadi seperti ini. Kenapa saya datang pagi-pagi? Karena menurut saya ya itu yang benar. Jadi dari ketiganya itu nanti ada yang akan seperti ini. Ada yang karena hukuman, ada yang merasa itu memang konsekuensi, dan nanti ada yang harus kita lakukan dengan restitusi. Nah, kalau kita selama ini yang kita lakukan adalah ke anak-anak ketika anak-anak melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran adalah memberi hukuman. Nah, biasanya hukuman itu sifatnya kalau di sekolahnya itu tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, contoh, ini contoh ya, ini yang real. Nah, makanya kemarin kita ngerasanya yang sudah belajar ini, selama ini kita jadinya ke anak-anak itu apa? Malpraktek. Karena contoh nih, di papan pengumuman itu apa namanya? Aturan. Kalau aturan itu betul tertulis, sanksinya juga harus tertulis. Sanksi ya. Jadi kalau hukuman sama dengan apa? Aturan sama dengan sanksi. Nah, selama ini ada tulisan di situ tidak menggunakan atribut yang lengkap. Yang sudah di sini bertahun-tahun Bapak Isa sebagai kesiswaan, apa konsekuensinya kalau di situ? Dikurangi poin. Yang terlambat apa? Dikurangi poin. Itu konsekuensi loh. Kalau apa bedanya konsekuensi dengan hukuman? Kalau konsekuensi itu disepakati. Saya nanti begini, saya sadar, itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman itu yang tiba-tiba. Nah, terlambat sekolah, konsekuensinya, kalau yang tertulis ya, itu konsekuensi. Aturannya terlambat sekolah dikurangi 2 poin. Itu tahu sama tahu, sekolah tahu, anak-anak tahu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ketika anak-anak terlambat sekolah hari Senin, dikurangi poin, apa disuruh berdiri di depan? Berdiri di depan. Ada tidak di tulisannya? Enggak ada. Itu ciri sebuah hukuman. Dilakukan dengan spontan, tiba-tiba setelah saya. Harusnya apa? Kalau yang namanya aturan, sanksinya juga yang tertulis dong di sana. Yang tidak pakai atribut juga disuruh berdiri di depan. Atau yang Bapak Isa yang tidak pakai baju olahraga ketika olahraga, emang ada tulisannya suruh lari keliling lapangan 2 putaran? Enggak ada. Itu yang disebut dengan hukuman. Dan itu yang akan membuat mental anak-anak itu bukan membaik, tapi dia akan semakin memburuk. Karena nanti dari anak-anak itu merasa akan apa? Tadi kalau hukumannya berupa fisik, mungkin dia akan kecapean. Terus secara psikis juga dia akan terluka. Nah, ini kalau yang konsekuensi ini nanti sifatnya bisa positif, bisa negatif. Kalau misalnya tadinya konsekuensinya sudah disepakati dan disampaikan lebih awal, itu jadi positif. Tapi kalau konsekuensinya kita bikinnya satu arah dari kita saja, itu yang jadi negatif juga. Jadi yang namanya konsekuensi itu harus disepakati. Nah, yang ketiga ini adalah yang disebut dengan restitusi. Nah, yang restitusi inilah yang harus kita terapkan di sekolah, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, caranya dengan berkolaborasi dan mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi nanti restitusi itu bagaimana caranya anak yang berbuat kesalahan itu menjadikan itu bahan pelajaran untuk dirinya, sehingga nanti timbul dari dirinya itu, saya tidak boleh begini lagi. Ternyata yang saya lakukan itu tidak tepat, akibatnya begini, maka saya akan begini. Gitu. Jadi anak-anak harus bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia sudah lakukan. Nah, itu restitusi. Nanti restitusi itu ada langkah-langkahnya ya. Nah, selanjutnya, ini kita sebagai guru ya, tadi sudah ada posisi kontrol ya. Nah, jadi tadi kita sudah miskonsepsi, salah mempersepsikan. Nah, maka sebetulnya dalam posisi kita tuh bisa mengontrol murid ya. Nah, makanya nanti guru itu ada 5 peran yang selama ini kita lakukan terhadap
berperan sebagai penghukum. Kamu terlambat, berdiri di depan, itu penghukum. Jadi dia tidak bertanya dulu, kenapa anak itu terlambat? Kamu tidak ngerjain PR, tunggu di luar saja. Itu sudah penghukum. Saya lagi ngajar, anak-anak ngobrol kan? Apa yang saya lakukan biasanya? Jawab yang kita omongin. Jadi dia nggak tahu lah. Kaget kan barusan juga karena bapak yang ngomong terus. Iya. Coba omongin. Itu bukan salah. Ya iya, karena kamu tadi nggak dengerin ibu ngomong. Artinya dia tidak dengerin ibu ngomong sebuah kesalahan. Padahal tanya dulu mungkin yang diomongin di pelajaran kita, gitu. Artinya fungsi kita itu sebagai guru adalah sebagai penghukum, ya. Kemudian yang kedua, ada yang sebagai pemantau. Yang sebagai pemantau itu misalnya begini. Kamu tahu nggak? Bukan. Kalau yang pemantau itu yang kayak gimana ya yang nyampainya? Jadi kalau pemantau itu begini. Ibu lagi ngajar. Pas apa? Ngobrol terus. Ingat ya Pak Sapa, ingat ya Sapa, Ibu udah jelasin. Nanti kalau Ibu tanya harus bisa. Diingetin. Ingetin tentang kalau kamu begitu, nanti begitu. Mendikte. Jadi orang tuh akan, oh iya gitu. Nah itu namanya pemantau. Besok kalau kamu terlambat, kamu berdiri lagi di depan loh. Kamu tahu kan aturannya? Nah itu namanya pemantau. Jadi selalu mengingatkan akan hukuman. Jadi anak itu nanti tidur itu nggak tenang karena dia akan dikejar-kejar oleh hukuman tadi. Itu guru itu mengingatkan. Kalau kamu tidak pakai seragam, ini. Kalau di pramuka, ini 2 seri. Ya. Padahal belum ada kan, belum adik kelasnya itu belum melakukan kesalahan kan? Baris ya, 10 dalam hitungan 10 harus rapi. Kalau enggak 10 seri, nah itu pemantau. Jadi kalau pemantau itu mengingatkan tapi beda tipis dengan mengancam. Mengancam ya. Kalau ibu udah kasih tahu, ibu nggak akan ulangi itu materinya. Nah itu kalau pemantau itu mengingatkan tapi beda tipis dengan mengancam. Ya. Sementara guru itu menuntun bukan menuntut. Ya. Menuntut harus dengerin ibu ngomong, itu menuntut ngarama. Tapi kalau ayo dengerin apa sih bisa nggak kalau ikutin dulu? Itu namanya menuntun. Menuntun bagaimana dia bersikap baik ketika guru lagi ngajar. Jadi kita bukan menuntut tapi menuntun, ya. Beda ya. Menuntut itu kamu harus begini. Kalau menuntun, ayo nak kesini jalannya, gitu ya. Nah selanjutnya yang ketiga, posisi guru itu sebagai pembuat rasa bersalah. Nah pembuat rasa bersalah itu contohnya, gini. Saya ngajar nih udah teriak-teriak segala macam, ribut terus. Dengerin ibu ngomong lagi, ribut lagi, astagfirullahaladzim. Nanti ngomong gini, kamu gak kasihan, tahu gak ibu itu sampai bela-belain suara ibu sampai habis, belain kalian, ibu tuh belum sarapan, belum apa. Terus anaknya tuh apa? Ya Allah, iya kamu mah itu tadi Bu Lili sampai lemas gitu, kamu ribut-ribut. Terus ibunya punung, pergi aja marah. Udah marah, apa yang terjadi anak-anak yang lain? Gara-gara kamu. Nah, itu membuat dia merasa bersalah. Iya gitu tuh. Jadi anak-anak merasa gurunya itu bersikap nanti yang akan menunjukkan jadi dia itu terdakwanya gitu. Itu namanya sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu kan tahu kalau begini resikonya begini. Nah jadi itu pembuat rasa bersalah. Ya. Contoh, ini yang kemarin di satu lagi nih. Itu juga saya kayaknya menyimpulkan sendiri. Yang kelas 9 si Atar itu ya. Atar itu dia punya kesalahan kan, dia tidak mengumpulin handphone. Ya bro. Dia tidak mengumpulin handphone. Padahal bro itu mungkin niatnya bercanda. Besok 1 minggu 9A enggak boleh. Itu posisinya jadi bukan hanya berburuh, tapi teman-temannya juga.
9A itu kelas 9B 9A jangan bawa handphone. Akhirnya apa? Kelas besoknya tidak bawa handphone, satu kelas tidak bawa handphone. Ya kita mah merasanya berhasil. Tapi bagaimana sih adik kelasnya? Kita sudah bersikap, iya, bersikap memposisikan si Atta sebagai terdakwa. Nah itu kita berarti membuat orang merasa bersalah. Itu juga apa ya namanya? Karena ya ininya mah ada, tapi bukan berarti kenapa begini itu memang ada gitu ya. Nah terus selanjutnya yang keempat, posisi kita sebagai teman. Nah mungkin ini banyak dari kita. Ayolah kerjain PR-nya. Kan maksudnya nanti kalau kamu ngerjain PR, kamu juga yang sulit. Besok jangan terlambat lagi ya kamu ke kelas. Kan nanti itu apa sama ibu dikunciin di luar. Bahasanya juga bahasa teman. Selama ini kita ada ini bukan yang salah ya. Maksudnya ini posisi kita sekarang. Nah, ini bukan posisi kontrol yang salah. Tapi yang sekarang kita lakukan tuh guru tuh ada 5 tuh seperti ini ya. Ada yang merasa jangan lupa ya besok nanti kalau enggak ini nanti begini gitu. Bahasanya seperti kepada temannya, berusaha dekat gitu ya. Nah itu posisi sebagai teman. Dan yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Nah kalau manajer itu gimana sih kalau seorang manajer? Ketika ada sesuatu ya manajer itu ya mengarahkan. Kamu tahu nggak aturannya kalau ke kelas ibu masuknya jam berapa? Pas bel bu. Terus kalau enggak, iya bu dikunciin. Berarti harusnya kamu gimana? Artinya menuntun dia untuk ini alurnya ke sini loh. Kayak kita bimbingan. Oh ini abis ini bikin ini, abis ini bikin ini. Nah itu namanya manajer. Jadi kita itu tidak ujung-ujung kamu salah, kamu diskor. Ya nah diskor kita kan tidak tahu. Nah harusnya misalkan Pak Ariel tahu nggak kalau ke sekolah itu aturnya pakai sepatu gitu kan? Kenapa? Ya aturan ini. Jadi kalau manajer itu jadi menunjukkan sehingga nanti Pak Ariel itu berkesimpulan, oh ternyata memang saya salah. Menurut tadi itu arahan tadi itu saya salah, saya harusnya begini, gitu ya. Jadi kalau manajer itu jadi memberikan arahan sehingga orang atau murid itu nanti menemukan sendiri apa sih kebenarannya, apa sih yang baik, apa sih yang enggak baiknya, gitu ya. Jadi, nah sebaiknya kita kalau jadi guru ya idealnya kita harus jadi manajer, ya. Nah ini saya kutip ya, bukan dari contoh di kita. Ini saya kutip dari salah satu artikel di Guru Siana atau Harian Kompas ya. Di sini ada contoh sikap yang dilakukan oleh tadi 5 kontrol seorang guru dengan kasus yang sama ya. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau dia penghukum, kamu tidak pakai atribut, hormat pada bendera selama 1 jam. Dia penghukum. Ada ya yang seperti itu. Terus yang kedua, kalau dia posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus beritahu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Berapa kali sih udah kebawa topi terus? Kamu kan yang padahal kemarin udah ditolongin sama ibu dipinjemin topinya. Iya ya saya udah malu kemarin, padahal saya udah janji nggak mau melanggar lagi. Nah itu. Kemudian yang ketiga, posisinya guru sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya sekali ini aja. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Mungkin pernah juga ketika anak-anak melanggar aturan kita ngomongnya seperti ini. Kemudian yang keempat, jika kita posisinya itu sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar aturan, kamu tahu dong konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut di koperasi ya, dan jangan diulangi lagi. Kamu sudah tahu aturan, berarti hari ini Bapak tulis ya di buku poin. Nah itu berarti kita sebagai pemantau. Berarti kamu hari ini kurangi ya poinnya 2 ya. Nah berarti itu sebagai pemantau. Nah yang terakhir ini yang paling bagus, yang paling ideal, yaitu sebagai manajer. Kamu tahu tidak kesalahanmu. Terus kira-kira kamu bagaimana cara memperbaikinya?
dia akan ngomong kira-kira saya tahu kesalahannya apa, tidak pakai atribut. Nanti janjinya itu akan keluar dari mulutnya dia kan? Kira-kira apa jawabannya? Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan atributnya akan lengkap besok. Nah, jadi yang diharapkan timbul kesadaran dari dirinya sendiri. Itulah kalau kita jadi fungsinya sebagai manajer, ya. Boleh nanya nggak? Boleh. Ya. Kalau saya lihat dan simak, ini memang banyak terjadi oleh kita, termasuk saya juga. Artinya apakah kalau saya lihat kan ini seperti nasihat dan bagaimana nanti tindak lanjutnya berlaku dia seperti apa kan, Ya. Berubah atau tidak. Nah, bagaimana jika anak tersebut sudah kita sampaikan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Misalnya besoknya dia sudah berubah nih. Nah, sewaktu-waktu katakanlah dalam sebulan dia ternyata mengulangi kesalahan itu. Apakah kita memerlukan data untuk mencatat supaya anak tersebut, nah dia kan ada kesalahan nih, apakah bagus tidak kalau misalnya kita tetap catat gitu? Ya itu dia tetap Pak. Jadi kita tetap harus punya data gitu ya. Cuman yang kita permasalahkan itu cara menanganinya. Jadi kayak tadi anaknya terlambat, selama ini kita langsung hukum kan. Jadi tidak diajak berdialog gitu. Mungkin nanti itu akan ada contohnya Pak. Jadi yang realnya kan kalau yang tadi diomongin mungkin teori ya. Sebetulnya kalau dipraktekkan tuh seperti apa sih gitu. Makanya nanti di sekolah itu, kalau makanya kemarin Bu Alis bicara dengan yang di BSD ya, kita ngomong aturan di sekolah, jadi kita udah nggak ada. Di sekolah lain itu sudah tidak ada yang namanya aturan. Yang ada itu apa? Yang ada namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah makanya sekarang itu kita ini tuh apa ya, pemanasan dulu, sosialisasi. Nanti itu adalah kalau di kita karena kita sifatnya moving class ya, jadi kita kesepakatan kelasnya mungkin nanti antara wali kelas dengan siswanya gitu kan, nanti akan jadi keyakinan kelas. Nah misalnya ada anak yang diulang-ulang, nanti pertanyaan kita itu ke mereka, kamu masih ingat keyakinan kelasnya apa? Apa yang kamu langgar? Dia kan jawab sendiri karena dia yang bikin aturannya. Jadi apa bedanya aturan dengan keyakinan kelas dengan kesepakatan? Kalau aturan itu satu arah dari sekolah ke siswa, itu namanya aturan. Tapi kalau kesepakatan yang buat mereka, kita menyepakati. Artinya nggak ada berkelit lagi, tidak akan ada yang keberatan. Karena nanti prosedurnya juga ketika membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, yang membuat adalah siswa. Jadi bukan kalau aturan yang buat sekolah. Nah sekarang di sekolah-sekolah itu sudah tidak tertulis aturan sekolah, tapi yang ada adalah keyakinan dan kesepakatan kelas gitu ya. Berarti kalau kayak gitu tuh kesepakatan dengan guru tidak tahu, karena kita kan mungkin ya, jadi kesepakatan dengan satu ruangan itu boleh ya, betul. Mungkin aja bisa beda-beda ya. Betul, bisa beda-beda kan. Jadi gini, kesepakatan kelas itu dibuat untuk apa sih? Supaya kita nyaman, guru nyaman, siswa nyaman. Menjaga sopan santun. Nah, nilai kebajikannya apa? Sopan santun. Ketika guru ngomong, anak-anak ngomong sopan santun tidak? Dia tidak sopan santun kan? Kesepakatannya apa? Kita harus menjaga sopan santun. Kalau kamu sopan, ibu nyaman mengajar. Kalian juga nyaman, tidak dengar ibu ngomong. Artinya kesepakatan di kelas itu dipakai atau dibuat ya untuk kenyamanan belajar, supaya anak-anak itu tidak terganggu gitu, tidak dihukum gitu. Guru juga tidak ngomel gitu. Jadi kesepakatannya mungkin akan berbeda-beda. Nah nanti kalau udah ada kesepakatan kelas, kita buat yang disebut dengan keyakinan sekolah. Jadi ada yang nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah nanti kalimatnya juga yang sesuai dengan tadi, menjaga ketertiban, kesopanan gitu, keamanan gitu. Jadi tidak dilarang gitu, karena nanti kalimatnya juga harus berupa kalimat positif. Misalnya dilarang nanti tidak boleh berlari-lari gitu. Misalkan tidak boleh ribut. Misalkan misalkan tidak boleh ngomong kasar, berbicara dengan kalimat yang bagus gitu. Jadi harus dengan kalimat yang positif ya. Nah mungkin bisa dipahami ya, mungkin karena ini masih awal, kita sedikit-sedikit lah ya. Yang penting kita tahu lah tadi bahwa kita tuh ada 5 posisi kontrol.
Masih ingat? Bisa dites? Coba Pak Aril, kalau itu posisi kontrol apa? Ini kontrol yang pertama itu dari Salah. ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Oh, berarti ini merasa bersalah. Coba kita lihat jawabannya. Benar. Wah, ya bagus, tepuk tangan buat Pak Aril. Coba yang kedua. Coba Bu Resti, apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa coba? Menghukum? Membuat rasa bersalah. Apa sih yang gimana itu? Saya udah lupa. Terus karena belum praktek Pak. Coba yang ketiga. Atau final? Udah ini yang manajer. Ya sebagai manajer ini yang paling ini. Salah dong. Salah ya, ini salah bikinnya belum diedit. Ini karena buat Pak. Ya. Ya artinya nanti itu ya apa namanya punya ini semuanya lah. Artinya punya nanti kalau sudah dilakukan gitu ya. Terus ya tidak akan segampang itu juga gitu pastinya. Yang penting kita minimal tahu aja dulu supaya apa ya kita tuh tidak sampai ya kayak kemarin gitu misalnya langsung jebret gitu kan dihukum jebret disuruh lari suruh ini jadi supaya tahu aja dulu gitu ya. Nah ini tadi jadi balik lagi nanti kita akan mengganti yang namanya peraturan menjadi keyakinan kelas. Nah mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas gitu ya. Nah di sini yang namanya pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama sifatnya abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, pernyataan positif, kemudian dibuat dalam tadi pernyataan positif sedikit saja tapi mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelasnya. Nah itu jadi berarti seperti pertanyaan Baris tadi sesuai dengan kondisi kelas masing-masing gitu ya supaya mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas terlibat. Nah biasanya kalau kita terlibat mudah lebih apa ya? Lebih mudah ingat ya kalau misalnya kita terlibat. Oh saya waktu itu, oh iya jangan misalnya gini tidak boleh berkata kasar. Iya waktu itu yang usul dia Pak misalnya gitu. Jadi anak-anak akan mengingat itu. Ketika apalagi misalnya usulannya itu datang dari diri saya itu yakin anak-anak tuh nggak akan melanggar yang itu gitu. Jadi harus melibatkan. Nah caranya nanti jalannya seperti ini. Misalnya nanti semua siswa diberi kesempatan. Kamu tuh di kelas tuh ingin seperti apa sih? Saya tidak mau di kelas berbicara anak yang lain berbicara kasar. Saya tidak mau teman-teman saya saling mengejek. Saya tidak mau teman-teman saya masuk kelas terlambat gitu. Jadi mereka nanti masing-masing menuliskan. Nanti langkahnya itu ya harus dibimbing oleh gurunya ya. Jadi nanti coba di-share apa namanya? Contoh kayak pembentukan kelas. Nah jadi nanti kalau sudah ada keyakinan kelas maka kita nanti ketika ada yang berbuat kesalahan kita perbaikinya dengan segitiga restitusi namanya. Nah segitiga restitusi itu adalah proses dialog dari yang dijalankan oleh guru yang dapat menghasilkan murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah kuncinya penanganan kasus dengan segitiga restitusi ini hanya bisa dijalankan kalau kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi kalau apa yang disepakati, apa yang mau kita, apa keyakinan kelasnya, anak-anak, apaan memang kita bikin keyakinan. Apa yang sudah disepakati, saya emang nggak sepakat gitu. Nah jadi memang yang kemarin-kemarin dilakukan oleh kita, oleh yang bertugas di depan, ya tidak salah karena memang kita belum tahu gitu dan kita memang belum buat kesepakatan. Kita masih memberlakukan aturan gitu ya. Cuman yang salah itu kemarin aturannya A, sanksinya apa, tapi kita aturannya dipakai tapi sanksinya tidak sesuai. Yang kemarin itu seperti itu. Nah, kenapa kita belum menjalankan segitiga restitusi ini? Ya belum bisa karena segitiga restitusi itu ada kalau kitanya punya kesepakatan dengan anak-anaknya. Nah, contoh kalau misalkan saya walaupun tidak tertulis sudah sepakat ke kelas saya jangan
tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, saya menunggu di luar. Dia dengan rela menunggu di luar. Dan nanti terakhirnya dia akan membereskan kursi-kursi baris temannya. Itu sudah kesepakatan. Jadi saya bisa melakukan penanganan dengan segitiga restitusi. Nah, yang dilakukan kemarin baik oleh saya, teman-teman yang lain, Bu Resti, Pak Kaisang, tidak salah karena memang belum ada sosialisasi penanganan. Cuma tadi yang harus digarisbawahi, ketika memberi sanksi harus sejalan dengan tadi aturannya apa, sanksinya apa. Nah, yang mungkin kemarin kita keliru itu, kita memberikan sanksi yang tidak sesuai dengan aturan yang tertulis. Tertulisnya dikurangi poin, tapi bukan dikurangi poin, tapi malah diberi sanksi yang lain gitu ya. Nah, jadi nanti segitiga restitusi ini nanti ada 3 langkah. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan ya. Nah, nanti itu akan dipraktekkan. Nah, jadi kalau menstabilkan identitas itu, nah gini, jadi menstabilkan identitas itu kalimat-kalimat yang diberikannya itu kalimat yang tidak memojokkan. Nah, kembali lagi tadi, manusia punya apa tadi dasarnya? Punya 5 dasar kebutuhan. Kalau dia terlambat karena apa tadi? Misalnya saya sarapan dulu, itu tidak bisa disalahkan karena dia punya kebutuhan tadi. Dia butuh mempertahankan hidup. Nah, jadi berangkatnya dari sini. Apapun yang dilakukan oleh siswa, kesalahan apapun, kita anggap itu sebagai sebuah yang wajar. Dan mungkin kita akan pernah satu kali aja berada di posisi seperti mereka. Tunjukkan itu. Jadi mereka di awal pertemuan dengan kita, dia sudah tidak merasa dipojokkan. Dia tidak merasa dihakimi. Kamu terlambat, kamu melanggar aturan gitu. Nah, artinya ketika ditanya, kamu kemarin terlambat ya, Ibu lihat. Nah, iya Bu, ya sih wajar saja, nggak apa-apa. Ibu juga pernah terlambat. Atau Ibu juga mungkin di satu waktu, Ibu juga kalau di posisi kamu mungkin bisa seperti itu. Ada yang berantem, itu Bu soalnya alarik ya. Itu Bu soalnya itu dia ngelemparin itu. Iya sih, mungkin Ibu juga kalau di posisi kamu bisa seperti itu. Bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Artinya berikan penguatan dulu bahwa itu tuh memang kita stabilkan dulu dia supaya dia tidak merasa terpojok, tidak marah gitu ya dengan kalimat-kalimat ini. Nah, Ibu tidak mencari siapa yang salah, kamu berhak berasa begitu, itu hal yang wajar. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Setelah distabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Nah, menurut kamu sebetulnya boleh nggak sih tadi datangnya jam 7:10? Enggak Bu, soalnya tadi harusnya jam 7 tepat sudah ada di sini. Tidak. Artinya dia sadar dulu kan, apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian kita juga berupaya memenuhi kebutuhannya dia gitu ya. Kita mengerti dulu posisinya dia ya. Dan nanti yang ketiga setelah validasi, nah ini kamu pasti punya alasan. Padahal kamu bisa ini, kamu patut bangga karena melindungi sesuatu ya. Artinya intinya tidak memojokkan. Yang penting dia menyadari dulu apa yang dia lakukan itu salah ya. Dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, sebetulnya kamu sudah tahu kan itu sebetulnya kamu tadi terlambat. Menurut kamu gimana? Iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Nilai yang sudah saya sepakati tadi saya langgar. Seharusnya kan saya sudah sepakat. Saya tidak terlambat ke kelas Ibu, tapi saya terlambat. Nah, apa yang akan dilakukan supaya tidak begini lagi? Berarti besok saya misalnya jajanannya tidak nunggu yang antri atau apa gitu. Artinya dia akan memutuskan apa yang sebetulnya harus dia lakukan. Jadi dia artinya dengan begini kan dia menyadari nanti dia malu sendiri gitu. Jadi tidak ada unsur menghukum secara sepihak ya. Nah, ini adalah contoh kasus, tapi ini skenario ya. Jadi ini tapi terlambatnya beneran dan sering dilakukan. Nah, ini skenario di setting pura-puranya sudah punya kesepakatan kelas. Dan itu nggak tahu ya apa kebetulan, apa memang ini berhasil, saya juga tidak tahu.
Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah ngajar Alesa, saya yakin lebih dari 2 kali memprovoki Alesa terlambat. Sering ya. Setelah kejadian ini saya perhatikan setiap kali dia sampai hari ini belum pernah terlambat lagi. Artinya dia merasa gimana ya? Enggak tahu itu, karena itu settingan ya Bapak Isa ya. Bapak Isa tahu settingannya, tapi berapa hari ini udah 2 minggu ya Bapak Isa? Enggak pernah terlambat lagi. Termasuk kalau di situ enggak. Cuman itu ininya terlambatnya beneran, tapi penanganannya settingan. Nah ini contohnya dengan kalimat-kalimatnya seperti ini. Sedikit aja, maksudnya tidak ada gambarannya, cuma 2 menit. Jadi ibu minta waktunya sebentar ya. Esa tahu nggak ibu pengen ketemu Lesa hari ini? Tidak tahu. Begini ya Lesa, jadi itu kan jadwal kegiatan pramuka ya. Terus tadi ibu lihat Lesa itu datangnya terlambat ya. Pas ibu lihat anak-anak udah mulai apel, Lesa baru datang gitu. Ya Bu, tadi pagi saya terlambat. Oh baik. Apa sih, yang namanya juga orang ya, kali-kali terlambat, apa namanya juga manusia, wajar berbuat kesalahan ya. Ibu juga kalau dalam situasi tertentu pernah juga ibu terlambat, tapi yang penting kan kita belajar dari kesalahan tersebut ya. Cuma seingat Lesa udah berapa kali Lesa terlambat, soalnya di sini kayaknya pernah juga Lesa ini di catatan ya, pernah terlambat juga kan? Ya itu pasti karena terlambat itu ada alasannya ya. Kira-kira Lesa kenapa ya sering terlambat sekolahnya? Karena terkadang bangunnya suka telat, terus aku nyari Gojek atau Grab tuh suka nggak dapat. Oh, jadi naik Grab gitu ya? Emang Lesa nggak dianterin gitu ya? Oh, Ibu kamu tanya, Lesa masih ingat nggak kalau di kita itu ada yang namanya kan keyakinan kelas ya? Masih ingat nggak keyakinan kelas itu? Kita tidak ada keyakinan kelas yang mana yang Lesa langgar? Langgar keyakinan kelas tentang kedisiplinan. Harusnya Lesa datangnya bagaimana? Tepat waktu. Tepat waktu, baik. Nah sekarang sebetulnya menurut Lesa penting nggak sih kedisiplinan itu? Penting Bu. Contohnya buat apa? Untuk mengatur diri kita sendiri. Iya, mengatur diri kita sendiri. Kalau tidak ada keyakinan, kalau tidak ada kedisiplinan, bagaimana hidup kita nanti ya? Berantakan. Iya, berantakan ya. Yang penting kan Lesa sudah sadar ya bahwa tindakan Lesa itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Berarti kita harus cari solusinya. Kira-kira apa upaya Lesa supaya tidak terlambat lagi? Jangan lebih pagi. Bangunnya lebih pagi. Nah itu Bapak Ibu contohnya ya. Terus kalau misalnya ini cara membuatnya sama aja ya. Itu nggak banyak ya biar kita. Iya, jangan banyak-banyak tadi supaya bisa diingat. Dan nanti dikasih 4 kali. Jadi harus Itu berapa lama bukan kalinya? Sebulan atau? misalnya kita per semester apa ada yang diperbaiki.
membuat Bapak dan Ibu penasaran. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita untuk belajar lagi demi perbaikan di kita ya. Artinya kita tekadkan sedikit juga untuk perubahan. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi maaf, tidak ada maksud untuk menggurui. Di sini saya hanya sharing yang kebetulan saya dapat ilmunya terlebih dahulu dibandingkan dengan Bapak dan Ibu. Sekali juga terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Ibu Kepala Sekolah dan kepada teman-teman juga yang sudah meluangkan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lilis, materinya tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit budaya positif ini kita lakukan. Gimana Lesa, udah selesai pembelajaran hari ini? Sudah Ibu. Baik, Ibu minta waktunya sebentar ya. Lesa tahu nggak Ibu pengen ketemu Lesa hari ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Begini ya Lesa, tadi pagi itu kan jadwal kegiatan pramuka ya. Terus tadi Ibu lihat Lesa itu datangnya terlambat ya. Pas Ibu lihat anak-anak udah mulai apel, Lesa baru datang, betul? Iya Bu, tadi pagi saya terlambat. Oh baik, gak apa-apa sih, yang namanya juga orang ya, kali-kali terlambat, gak apa-apa, namanya juga manusia, wajar berbuat kesalahan ya. Ibu juga kalau dalam situasi tertentu pernah juga Ibu terlambat, tapi yang penting kan kita belajar dari kesalahan tersebut ya. Coba seingat Lesa udah berapa kali Lesa terlambat? Soalnya di sini kayaknya pernah juga Lesa ini di catatan ya, pernah terlambat juga kan? Ya. Pasti kan kalau terlambat itu ada alasannya ya.
Kira-kira Lesa kenapa ya sering terlambat sekolahnya? Karena terkadang bangunnya suka telat. Bangunnya telat. Terus aku nyari Gojek atau Grab tuh suka nggak dapet. Oh, jadi naik Grab gitu ya? Emang Lesa nggak dianterin gitu ya? Enggak. Oh. Ibu mau tanya, Lesa masih ingat nggak kalau di kita itu ada yang namanya kan keyakinan kelas ya? Masih ingat nggak keyakinan kelas itu apa? Iya Bu, saya tahu. Keyakinan kelas yang mana yang Lesa langgar? Melanggar keyakinan kelas tentang kedisiplinan. Harusnya Lesa datangnya bagaimana? Tepat waktu. Tepat waktu, baik. Nah sekarang sebetulnya menurut Lesa penting gak sih kedisiplinan itu? Penting Bu, Contohnya buat apa? untuk mengatur diri kita sendiri. Iya, mengatur diri kita sendiri. Kalau tidak ada keyakinan, kalau tidak ada kedisiplinan, bagaimana hidup kita nanti ya? Berantakan. Iya, berantakan ya. Yang penting kan Lesa sudah sadar ya bahwa tindakan Lesa itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Berarti kita harus cari solusinya. Kira-kira apa upaya Lesa supaya tidak terlambat lagi? Bangun lebih pagi. Bangunnya lebih pagi.